Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Ramadan yang ke-7, tepatnya pada tahun 1442 Hijriah. Dan alhamdulillah lagi kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan yang penuh berkah ini. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah di mana saja berada, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang bulan Ramadan dan akhlak. Ada sebagian orang menanyakan, apa hubungannya, apa kaitannya bulan Ramadan dan akhlak? Sebagaimana kita tahu, akhlak itu tidak hanya seperti etika saja, tetapi akhlak itu adalah tabiat perilaku yang ada di dalam sanubari kita, yang ada di tubuh kita, di mana perilaku tersebut mencerminkan hal-hal yang positif. Jadi tidak hanya sebagai etika di mata masyarakat, tetapi akhlak adalah mencerminkan bagaimana agama mengatur perilaku kita itu. Lah itulah yang disebut dengan akhlak. Makanya dalam pembahasan akhlak kita sering mendengarkan bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada alam, akhlak kepada sesama, akhlak kepada lingkungan. Itu semua diatur di dalam agama. Kembali kepada akhlak dan Ramadan. Saudaraku di mana saja berada, sebagaimana kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana di bulan ini kita mengetahui banyak orang yang saling berlomba-lomba untuk melakukan hal-hal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Di bulan Ramadan ini nyata sekali perintah tersebut, karena kita mengetahui di mana saja berada. Masjid-masjid yang biasanya sepi, maka ketika bulan Ramadan menjadi ramai. Saudara-saudara kita yang mungkin setiap harinya sholatnya masih banyak ketinggalan, tetapi bulan Ramadan berusaha sekuat tenaga untuk tetap melaksanakan ibadah, terutama sholatnya tidak pernah lupa. Di bulan Ramadan ini fastabiqul khairat kelihatan, di mana orang berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk zakat, berlomba-lomba untuk menyantuni fakir miskin dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini adalah tempat kita melakukan kebaikan. Nah, berkaitan dengan akhlak, saudaraku di mana saja berada, bulan Ramadan atau puasa Ramadan yang kita lakukan itu tidak hanya sekedar kita bisa menahan makan, menahan haus, menahan segala sesuatu yang berkaitan dengan nafsu kita. Atau bagi suami istri mungkin bisa menahan tidak berkumpul di waktu siang. Tidak hanya seperti itu, tetapi ternyata di bulan Ramadan, di samping kita menahan haus, dahaga, lapar dan lain sebagainya, maka di bulan Ramadan atau untuk melaksanakan puasa itu yang perlu kita jaga adalah bisa menahan hawa nafsu yang muncul, yang berada lidah kita. Kita hendaknya bisa menjaga lisan untuk tidak berkata bohong, untuk tidak berbuat aniaya kepada sesama,
menjaga lisan untuk tidak mencaci maki orang lain, menjaga lisan untuk tidak mencela, bahkan mengejek, bahkan lagi untuk mengumpat dan berkata yang tidak baik kepada sesama. Berkaitan dengan inilah maka kembali kepada akhlak. Akhlak mengajarkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang terpuji. Akhlak mengajarkan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka karena di bulan Ramadan ini kita minimalah dalam melaksanakan puasa kita bisa menahan untuk tidak mengucapkan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain. Terlebih-lebih saudaraku di mana saja berada, ketika kita berpuasa kita dianjurkan untuk banyak melakukan kebaikan. Bulan-bulan yang lain banyak yang sudah terlena dengan itu. Makanya kalau bulan Ramadan ini kita laksanakan puasa, maka insya Allah puasa kita akan bisa membawa kepada kita untuk mempunyai akhlak yang terpuji atau kita kenal dengan akhlakul mahmudah. Di dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fala yarfus wala yajhal wa inimru'un qatalahu aw samatahu falayakul inni shaim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saum itu adalah benteng. Maka orang-orang yang berpuasa atau orang yang melaksanakan puasa janganlah berbuat kotor atau rofas, dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka katakanlah, aku sedang berpuasa. Inni shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Saudaraku di mana saja berada, hadis ini tentu saja jelas memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang melaksanakan ibadah puasa atau shaum Ramadan dalam hal tutur kata maka hendaknya diperhatikan. Jadi tidak hanya bisa menahan haus, menahan lapar, menahan hawa nafsu yang lain, tetapi bisa menahan dan menjaga lisan kita untuk tidak berkata rofas atau berkata kotor, apalagi mencaci dan mencemooh orang lain. Dalam hadis tadi dijelaskan, bila ada orang yang datang kepada kita untuk mengajak berbuat hal yang tidak baik atau melakukan hal kebodohan, kita disuruh mengatakan bahwa inni shaim, saya sedang berpuasa. Saudaraku di mana saja berada, kembali kepada materi yang berkaitan Ramadan dan akhlak. Dari uraian tadi tentu saja kita bisa menjelaskan bahwa puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada umat muslim untuk berbuat hal yang baik atau melaksanakan akhlak yang terpuji. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita masih bertemu Ramadan besok dan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.